istisqa ini itu dibagi kepada 3 macam. Jadi tentang istisqa, minta hujan itu, minta diturunkan air dari langit, itu ada 3 macam cara. Yang pertama caranya dengan berdoa secara mutlak, artinya tidak harus dalam berdoanya itu habis sholat yang wajib, atau habis sholat Jumat, atau habis sholat sunat. Tidak. Pokoknya kapan waktu istisqa itu bisa dilakukan dengan hanya melalui doa saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Wa qala aidan man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian, terutama segenap ketua DKM dan pengurus yang lainnya, bapak-bapak haji. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat karunia yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan baik kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah dan melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, dan masuknya waktu isya kembali kita laksanakan kewajiban sholat isya juga dengan berjamaah. Bapak dan jamaah, setelah beberapa pertemuan materi kita tentang anjuran, suruhan, perintah untuk membaca surah-surah khusus dan ayat-ayat khusus, malam ini kita buka kembali materi tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun, ini satu pasal bi ahkami sholatil istisqai, di dalam hukum-hukum
Salat istisqa. Salah satu di antara salat-salat sunnah yang diperintahkan kepada kita yaitu salat istisqa. Bahkan salat istisqa itu di antara salat-salat sunat yang dilakukan, dikerjakan karena ada sebab terdahulu. Salat yang mempunyai sebab, diperintahkannya salat ini lantaran didahulukan oleh sebab. Sebab apa? Seperti terjadi musim paceklik. Musim apa itu? Kemarau yang berkepanjangan misalnya. Baru ada pelaksanaan sholat sunat istisqa. Jadi kalau nggak ada sebabnya, maka sholat sunat istisqa tidak bisa dilakukan. Contoh yang kedua, misalnya terjadi yang namanya kusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Kapan diperintahkannya? Kalau ada sebab. Sebabnya bila terjadi gerhana. Jadi kalau tidak terjadi gerhana ya tidak disuruh untuk melaksanakan sholat sunat itu. Itu namanya sholat yang diawali dengan sebab. Disababin mutaqaddimin, yaitu mempunyai sebab terdahulu. Secara definisi, sholat sunat istisqa itu artinya tolabus suqya minallahi ta'ala. Istisqa artinya tolabus suqya minallahi ta'ala. Al istisqa itu artinya tolabus suqya, tolab minta. As-suqya yaitu hujan, turun air, diturunkan air minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itu al-istisqa. Maka kata orang-orang dalam bahasa Arab, al-istisqa itu sin yang ada di kata al-istisqa itu dikenal dengan sin litolab. Sin yang maknanya adalah at-tolabu. Apa artinya? Meminta. Sako yaski sukyan. Sukyan itu artinya air. Berarti al-istisqa minta diturunkan air. Ada misalnya, di kampung saya mah
air masih normal. Misalnya, artinya sumber-sumber air yang ada di kita itu masih normal. Tapi di tetangga kampung kita itu tidak lagi seperti kita. Air itu udah keluarnya di keran itu tibang netes doang. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan air, ntar jam 2, jam 1 udah bangun. Supaya air itu bisa keluar agak besaran. Nah, boleh gak kita melaksanakan sholat sunat istisqa? Boleh, walaupun kita di kampung kita masih normal keluarnya air. Nah, tentang pelaksanaan istisqa ini itu dibagi kepada 3 macam. Jadi tentang istisqa, minta hujan itu, minta diturunkan air dari langit, itu ada 3 macam cara. Yang pertama caranya dengan berdoa secara mutlak, artinya tidak harus dalam berdoanya itu habis sholat yang wajib atau habis sholat Jumat atau habis sholat sunat. Tidak. Pokoknya kapan waktu istisqa itu bisa dilakukan dengan hanya melalui doa saja. Kita habis duha, di sela-sela bacaan doa dalam duha. Gimana Bapak doa dalam duha itu? Allahumma innad duha'a duha'uka dan seterusnya. Di celah-celah itu kita masukkan doa istisqa. Doa minta apa itu? Hujan. Salah satunya misalnya Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Nabi itu berdoa kalau itu urusan amat diharapkan, itu Nabi berdoanya enggak cukup sekali. Jadi doanya diapain itu? Diulang-ulang. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu disuruh juga ketika kita istisqa mengambil cara yang pertama. Dengan apa? Doa semata-mata. Jadi enggak sholat sunat istisqa, kemudian enggak ada khutbah, semata-mata kita berdoa. Ya, seperti bagaimana doanya? Saya ambil, saya kutip dari satu kitab namanya Bushrol Karim. Itu nama kitabnya. Nah, disusun oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Bashin. Ini masih dalam sebutan Habib, marganya. Di sana kan kita kenal ada Al-Attas, ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi. Ya, apalagi itu? Ya, Al-Attas sudah biasa, kita biasa sering apa itu? Dengar. Kemudian Al-Haddad, Al-Idrus, As-Saggaf.
Orang Yaman kan nyebut huruf ko itu menjadi go. Itu Yaman tuh asli lidah. Dialeknya ketika ngomong, mengucap, membaca huruf qaf itu bunyinya menjadi apa? Go. Kola jadi apa? Gola. Yakulu jadi yagulu. Kila jadi apa? Hah? Kila jadi apa? Gila. Nah kan qaf jadi berubah menjadi bunyi apa itu? Bunyi go. Tuh. Ya, makanya kemarin waktu Habib Umar berkeliling Indonesia, pertama kali singgah adalah di Masjid Jakarta Istiqlal. Beliau disuruh menjadi imam. Bacalah Al-Fatihah. Nah, kemudian selesai dari bacaan Al-Fatihah beliau, banyaklah orang-orang yang apa itu? Ya, mengomentari bacaan Fatihah beliau, katanya ada yang kurang pas. Yang kayak begitu, yang akhirnya banyak ulama-ulama kita mengomentari tadi tuh yang suka nyala-nyalain. Dan termasuk Habib Umar juga menjawab itu. Jadi kita nggak boleh, ya jangan main dikit-dikit, ngapain tuh? Nyalain. Kalau kita belum tahu sebenarnya. Akhirnya bagaimana? Habib Umar menyampaikan dalam segi kiroat. Ya, kiroat itu kan ada kiroat sab'ah, kiroat 7. Ini yang banyak dipakai. Ya. Yang wadduha orang bacanya menjadi wadduha. Masih enak itu mah, wadduha jadi wadduha. Ya, saja jadi apa? Saje. Toge. Nah, itu yang kurang enak dengernya tuh. Iya. Nah, itu ada. Namanya qiraat waras. Qiraat waras itu masuk dalam 7 qiraat yang dibenarkan, yang sahih. Tuh. Teman kita jangan misalnya qori internasional, qori nasional baca yang kayak begitu, kita jangan ngikut-ngikut. Kenapa jangan ngikut-ngikut? Kita nggak punya sanad. Ya, belajar dari mana kita? Apa? Wadduha kita baca apa? Gurunya dari mana? Tuh. Gurunya dari mana kita bisa sampai membaca saja jadi apa? Saja. Wah, saya mah kena denger-denger aja. Yang ada di apa itu? Ya di YouTube misalnya, ya saya ngikutin aja, dibaca secara umum. Jangan, kalau belum punya apa itu? Sanad keguruan. Dia belajar qiraat itu sama siapa? Misalnya sama guru anu belajarnya sama siapa? Lalu guru anu belajarnya sama siapa? Rentetan keguruannya sampai kepada Rasulullah. Tuh. Kayak saya misalnya belajar Sahih Bukhari. Itu ada sanad saya sampai kepada Rasulullah. Saya belajar Sahih Bukhari pada Syekh Syarif bin Abdul Ghani. Beliau belajar dari Syekh Muhammad Muhajirin, belajar dari Syekh Muhammad Yasin. Banyak guru-gurunya diurutin sampai ke Rasulullah. Saya belajar kitab namanya Bulughul Maram.
Ada sanad saya. Ya, saya belajar dengan Syekh Muhammad Muhajiri. Kemudian beliau menyusun mengarang syarah dari Bulughul Maram. Namanya Misbahuz Zola. Yang tadinya 8 jilid, sekarang diringkas menjadi 4 jilid. Sudah diijazahkan saya. Jadi artinya bagaimana? Sanad keguruan saya nyambung terus kepada Rasulullah. Tuh, Pak. Inilah yang dimiliki oleh para masyayikh, para kiai yang ada di Indonesia. Jadi belajarnya bukan belajar hanya melalui, apalagi sekarang apa? Belajarnya sama apa? Sama mbah. Mbah apa? Gurunya siapa itu? Gurunya siapa? Tuh, Pak. Putus kita berarti. Enggak punya sanad kita. Tuh. Jadi itu, Bapak dan jamaah, inilah kemuliaan yang dimiliki oleh para kiai-kiai kita yang ada di Indonesia, para masyayikh. Jadi jalurnya sampai diurutin. Ada bacaan supaya biar cepat bangun malam. Ya. Pertama, kayak Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil bin Husin Al-Munawwar. Beliau mengijazahkan langsung walaupun melalui YouTube. Saya kurang apa ya? Kalau bahasanya kurang pas. Walaupun beliau udah mengijazahkan melalui apa itu? YouTube. Saya ijazahkan semua. Dia ucap udah. Tapi saya kurang puas kalau ijazahnya hanya melalui apa tadi? Melalui YouTube. Enggak ketemu berarti. Kebetulan hari Minggu kemarin beliau diundang untuk menjadi penceramah pada peringatan Maulid. Saya deketin aja. Saya unjukin dulu. Ya, ini apanya ya? YouTube-nya. Lalu saya bilang, "Yumkin tujizuna." Boleh enggak saya minta ijazah? Engkau mengijazahkan ini. Silakan. Artinya beliau mengizinkan. Yang tadinya saya melalui YouTube, karena beliau sudah sampaikan, saya ijazahkan semua. Nah, ini saya minta secara apa? Langsung. Itu maksudnya, dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu dapat pelajaran ini? Perlu kepada yang namanya guru yang nyambung. Seperti itu Bapak dan jamaah. Nah, ini doa ketika al-istisqa dimaknakan dengan cara pertama doa. Jadi kita enggak boleh berdoa sendiri, boleh berdoa rame-rame. Tuh. Ketika kita berdoa, misalnya kayak tadi, Allahumma skina, ya Allah. Ini Nabi yang baca. Turunkan kepada kami hujan. Turunkan kepada kami hujan.
Nah, ketika kita baca doa khusus dalam rangka minta diturunkan apa itu? Hujan, itu juga sudah istisqa. Istisqanya dengan melalui apa? Doa. Itu cara pertama, Pak. Ya, cara pertama. Cara yang kedua, dibaca setelah habis sholat. Baik sholatnya yang wajib, habis sholat sunnah kita baca doa minta hujan. Itu juga istisqa. Ya, itu juga istisqa. Nah, yang ketiga ini cara yang sempurna. Dengan apa? Ya, yaitu ada dua cara. Seperti sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Biasanya kita kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu apa khutbah dulu? Hah? Sholat dulu. Ada juga boleh dilakukan bukan sholat dulu, khutbah dulu, baru sholat. Ada. Tuh. Nah, cara yang paling sempurna inilah ada khotib dulu, kemudian baru melaksanakan sholat istisqonya. Cara sholat istisqonya sama seperti kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang membedakannya adalah niat. Caranya, gerakannya sama. Niatnya usolli sunnatal istisqai. Karena kita jadi makmum, berarti kita tambahin dengan kata makmuman lillahi. Saya sholat sunat istisqa, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Takbir kita ada tuh. Ini takbir yang wajib. Namanya takbir apa? Ihram. Allahu Akbar. Iringi dengan doa iftitah dulu. Kita ambil yang pendek kan doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Dah, baru takbir lagi. Allahu Akbar. Itu hitungan pertama. Hitungan. Kalau tadi takbir yang pertama adalah takbir yang wajib. Mulai dihitung Allahu Akbar, iringi dengan tasbih. Apalagi habis tasbih? Hamdalah. Habis hamdalah tahlil. Habis tahlil takbir, tahmid. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Takbir lagi yang kedua. Singkatnya takbirnya 7 kali. Takbirnya 7 kali. Itu kan begitu. Nah, habis takbir 7 kali baru baca Fatihah. Kalau memang imamnya hafal surat Qaf. Tuh yang disuruhnya tuh surat Qaf. Ya, rakaat pertama, entar rakaat yang kedua habis baca Al-Fatihah surat Iqtarobatis Sa'ah. Ya, enggak hafal mulu udah kita mah itu. Ganti, kalau enggak hafal surat Qaf, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah temennya Sabbihis hal ataka. Tuh. Ruku
I'tidal, kemudian sujud. Allahu Akbar. Udah sama dah. Seperti sholat apa? Idul Fitri. Bangun lagi. Tuh, jangan lupa takbir 5 kali. Ini yang sering terjadi, imam pada lupa. Sering terjadi, Pak. Apalagi ini sholat yang dilakukannya sekali. Sering lupa itu. Begitu bangun langsung Allahu Akbar. Sedekap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Fatihah. Nah, di belakang dah. Subhanallah. Tidak boleh imam balik untuk membaca takbir, nggak boleh, Pak. Walaupun makmumnya ngapain tadi? Ngingetin, nggak boleh. Kenapa? Karena imamnya sudah baca Al-Fatihah walaupun baru Bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang Subhanallah, udah lanjutin aja baca Fatihahnya. Tidak boleh balik lagi. Begitu diingetin Subhanallah, dia balik lagi. Udah mending kalau baru Bismillah mah. Lah udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, Allahu Akbar. Enggak boleh, Pak. Kenapa enggak boleh balik? Takbir yang ada di dalam sholat Id itu hukumnya sedangkan membaca Al-Fatihah wajib. Ini ada, Pak. Ada. Mending kalau ini nih yang jadi makmumnya pada tertawa, berantakan. Ya, berantakan. Udah baca surah. Ya, udah habis surah selesai kan takbir gak tuh imam untuk ruku? Allahu Akbar ruku. Lah makmum. Ya makmum yang paling belakang. Dia ruku. Kagak tahu imamnya diingetin sama makmum yang di paling depan. Lantaran apa? Tadi si imam lupa baca apa? Takbir. Kan 5 kali itu rakaat keberapa? 2. Diingetin. Subhanallah. Udah baca surah, Pak. Langsung dia Allahu Akbar nih imamnya. Lah kata si makmum yang paling belakang, dia kira takbirnya bakal ruku atau sujud. Sujud dah tuh si makmum yang belakang. Allahu Akbar. Makmum balik. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Lah kayak si makmum bingung. Ini Allahu Akbar banyak amat. Tuh nggak tahu mah imamnya lagi takbir di rakaat keberapa? Tuh Pak. Wah ini nih. Tuh. Makanya salah satunya Pak. Salah satunya di dalam kitab namanya Bushrol Karim. Di sana ada kriteria. Kriteria apa? Seseorang diangkat menjadi imam. Bukan karena bagus bacaannya saja, walaupun itu juga bagian. Paling tidak salah satunya mengerti tentang seluk-beluk fikih dalam sholat berjamaah. Dalam kitab Bushrol Karim itu Syekh Said tadi tuh. Jadi lagi-lagi mohon maaf Bapak dan jamaah. Jadi bukan nggak boleh seseorang itu diangkat menjadi, walaupun suaranya rada apa? Rada enak. Kita makan dengerinnya, yang penting enak dengerin. Nggak tahu bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihahnya hancur. Yang pendek diapain? Panjangin yang panjang. Itu.
Ya. Saya di Asipa ngangkat imam. Apa ya? Supri saya. Supir apa? Nah, ini supir pribadi saya. Setiap saya keluar, ya harus jadi imam rawatib. Baik yang suaranya sunnah disirin atau suara yang sunnah dijar. Saya pantau terus. Pantau. Begitu baca bismillah, ada yang baca bismillah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggak? Ya. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggak itu? Salah di mana? Di la-nya. Kan mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Maknya betul, tapi lempengan lahnya kurang dari 2 apa itu? Harkat. Tuh. Lagi-lagi mohon maaf Pak, mohon maaf. Tidak untuk mendeteksi, tidak. Ini kebetulan kita lagi belajar harus kita sentuh. Harus kita sentuh. Lah kalau nanti seperti itu terus sampai kapan ayo Pak? Udah bismillahnya aja kurang. Bagaimana menanggung siapa? Makmum. Tuh. Saya dulu belajar khusus sama orang Banten. Fatihah. Belajar langsung. Dia manggil bahasain anak sama saya. Bukan begitu, Sob. Ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil, bukan hi, tapi hi rabbil, bukan itu. Itu lihat apa hurufnya tuh? Huruf H apa huruf apa? Ar-Rahman. Kan ada ar-Rah. H diganti dengan kha. Akan merubah makna. Ar-Rahmanir-Rahim. Mestinya Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Kita kembali ke persoalan. Jadi cara yang kedua dengan doa, tapi doanya dibaca di mana? Setiap habis sholat yang wajib, habis sholat yang sunnah, dibaca doanya. Doanya bagaimana di dalam kitab tadi, yaitu Busyrul Karim, halaman 24 juz 2, doanya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. La ilaha illallahul azimul halim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena doa itu doa keselamatan. Hubungannya dengan istisqa. Lah kalau itu panasnya, kemaraunya berkepanjangan, ya berarti kagak selamat, Pak. Makanya dibaca doa selamat. Nah, baru doanya Allahumma skina goytan mugitan hanian marian murian godakon mujallalan sahan tobakon daima.
Baca lagi Allahumma asqinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Itu doa-doa istisqa. Supaya minta apa? Turun hujan. Sekali istisqa belum juga turun hujan. Jangan berhenti. Istisqa lagi, belum turun hujan. Terus. Nah, salah satu penyebabnya Pak, kenapa Allah berikan keadaan kemarau yang berkepanjangan. Udah hampir 6 bulan. Lantaran di antara di Indonesia mungkin di satu kampung atau daerah kemaksiatan semakin merajalela. Udah enggak apalagi orang, enggak malu-malu lagi berbuat maksiat. Itu penyebab salah satunya. Makanya caranya bagaimana? Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Panjang Pak, belum si khotib di khutbah kedua dapat sepertiga waktu. Khotib harus membalikan badan, tidak menghadap ke jamaah tapi membelakangi jamaah. Nih sorbannya ntar nanti ada caranya. Ya, nanti ada caranya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.